Halo semua, apa kabar kalian pada hari ini? Semoga semuanya tetap dalam kondisi sehat ya. Dan tentu saja saya juga berharap kalian tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran. Baik, pada video kali ini kita akan membahas materi lingkaran matematika jenjang SMP kelas 8. Dan pada video yang pertama ini kita akan membahas tentang luas dan keliling lingkaran. Oke, kita ikuti pembahasan berikut ini. Sebelum kita masuk pada luas dan keliling lingkaran, kita akan mengenal terlebih dahulu tentang nilai pi, ya, melalui pendekatan nilai pi. Karena kalau kita belajar tentang lingkaran, itu pasti tidak pernah lepas dari pi ini ya. Nah, pi, ini simbolnya seperti ini ya, adalah bilangan yang memiliki nilai tertentu. Nah, berapa nilainya? Nah, kita akan membahas melalui contoh berikut untuk menentukan berapa nilai pi itu. Nah, misalkan ada sebuah lingkaran yang jari-jarinya 2 cm. Berarti diameternya dia adalah 4 cm. Lingkaran itu digelindingkan 1 kali putaran. Jarak yang ditempuh kurang lebih 12,57 cm. Nah, ini bisa digambarkan seperti ini. Jadi lingkaran jari-jarinya adalah 2 cm, ya, jadi jari-jari ini bagian dari sini ke sini. Kalau dari sebuah titik di lengkung lingkaran ini saya beri tanda A, kalau dia digelindingkan 1 kali putaran, nah seperti ini, maka kita akan mengukur panjangnya dari titik A semula sampai dia menggelinding sehingga A menjadi di titik seperti ini. Setelah kita ukur, ternyata panjang lintasannya adalah kurang lebih 12,57 cm. Maka, kita bisa menyimpulkan bahwa keliling lingkaran ini adalah 12,57 cm. Nah, kalau antara keliling lingkaran dan diameternya, itu kita buat perbandingan atau kita bagi, maka 12,57 ini kita bagi dengan 4 cm diameter ya. 4 ini adalah diameter. Ternyata hasil pembagiannya itu adalah 3,1425. Ini kalau diteruskan mungkin masih ada angka berikutnya ya, tapi saya ambil 4 angka di belakang koma saja. Nah, ternyata perbandingannya seperti ini. Nah, ini juga berlaku untuk semua lingkaran. Jadi kalau setiap lingkaran itu antara keliling dan diameternya itu dibagi, maka selalu menghasilkan nilai yang mendekati angka ini, 3,1425. Ya, berarti kita bisa simpulkan bahwa perbandingan atau pembagian antara keliling dengan diameter itu selalu menghasilkan nilai konstan yaitu 3,14 ini. Nah, nilai tersebut mendekati nilai pi yang sebenarnya. Nah, nilai pi yang sebenarnya itu sebenarnya adalah sebuah bilangan irasional. Kenapa disebut irasional atau tidak nyata? Karena nilai ini terus berjalan, tidak pernah berhenti. Jadi 3,1415 terus, ini kalau diteruskan, para ilmuwan yang terdahulu itu bisa menemukan bilangan yang tidak pernah berhenti. Maka pi itu disebut bilangan irasional atau tidak rasional. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari kita hanya memakai nilai pi itu sampai pembulatan 2 desimal. Jadi sekali lagi pi di sini itu sebenarnya adalah perbandingan antara keliling lingkaran dengan diameternya. Nah, pada perhitungan-perhitungan berikutnya, supaya lebih gampang, nilai pi itu kita ambil 3,14 saja. Atau kalau kita nyatakan dalam bentuk pecahan yang mendekati nilai pi 3,14 ini, yaitu pecahannya adalah 22/7. Maka nanti berikutnya kalian boleh menggunakan nilai pi 3,14 atau bisa juga 22/7 ini. Nah, itu adalah nilai pi. Berikutnya kita akan masuk pada keliling lingkaran. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan keliling lingkaran? Jadi keliling lingkaran itu sebenarnya kalau kita mencari keliling lingkaran, itu berarti kita mencari panjang garis lengkungnya lingkaran ini. Begitu ya. Berarti kalau satu keliling lingkaran, itu ya berarti panjang keseluruhan garis lengkung ini dari titik. Misal ambil satu titik, kita ukur sampai kembali ke titik semula. Nah, itu adalah keliling lingkaran. Nah, bagaimana rumus keliling lingkaran? Nah, keliling lingkaran itu
bisa dicari dengan kita tadi kan sudah mengetahui bahwa nilai pi itu adalah keliling dibagi diameter. Maka kalau kita mencari keliling, ya udah tinggal dibalik aja rumusnya. Berarti keliling sama dengan pi kali diameter lingkaran itu. Atau bisa juga ditulis keliling lingkaran itu adalah pi kali d. Nah, kita tahu d atau diameter itu kan nilainya adalah selalu 2 kali jari-jari. Maka rumus keliling lingkaran itu bisa juga dinyatakan dengan 2 pi r. Begitu ya. Di mana K itu adalah keliling lingkaran, D-nya diameter, R itu adalah jari-jari lingkaran. Begitu. Sedangkan nilai Pi-nya boleh pakai 3,14, bisa juga pakai 22/7. Sekarang kita masuk pada pembahasan luas lingkaran. Kalau luas lingkaran apa? Nah, kalau keliling tadi kan garis lengkungnya. Keliling itu berupa garis lengkung. Kalau kita mencari keliling, berarti mencari panjang garis lengkung. Tetapi kalau luas lingkaran, itu berarti kita mencari daerah di dalam garis lengkung lingkaran ini. Jadi berupa daerah luasan. Ya. Nah, bagaimana mencari luas lingkaran? Kita akan menggunakan pendekatan luas persegi panjang. Caranya, misalkan saya mempunyai sebuah lingkaran, kemudian lingkaran ini saya bagi 2 bagian, lingkaran bagian yang berwarna biru dan yang berwarna kuning. Kemudian semua bagian ini saya bagi, saya potong-potong menjadi potongan curing-curing begini ya. Menjadi yang biru ini 8 bagian, yang bawah juga 8 bagian. Sebenarnya tidak harus 8 bagian ya, sehingga total 16 bagian. Kalau kalian memotong lebih kecil lagi, itu semakin mendekati pada rumus luas lingkaran yang sebenarnya. Gitu. Nah, misalkan saya bagi 8. Potongan yang biru, potongan yang pertama saya susun seperti ini. Potongan kedua, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kemudian yang kuning itu juga saya susun di sela-selanya yang biru ini. Potongan kedua, 3, 4, 5, 6, 7, yang ke-8. Kemudian untuk biru yang pertama ini, saya bagi menjadi 2. Potongan yang pertama saya pindah di sebelah kanan. Nah, kalau kita lihat, atau kalau potongan ini semakin kecil, maka garis lengkung yang ada di atas dan di bawah ini dia akan semakin lurus, sehingga bentuk ini akan mendekati bentuk persegi panjang. Maka, luas lingkaran ini boleh dikatakan sama dengan luas persegi panjang ini. Di mana panjangnya di sini, ini tadi kan diperoleh dari lengkungan-lengkungan yang berwarna kuning. Dari sisi sebelah sini sampai ke sini. Berarti panjangnya ini adalah sama dengan setengah keliling lingkaran. Ya kan? Yang dari sini sampai ke sini kan setengah keliling lingkaran. Sedangkan lebarnya ini, itu kan dari garis sini sampai ke sini. Berarti sama dengan jari-jarinya lingkaran. Maka mencari luas lingkaran itu sama dengan luas persegi panjang ABCD. Luas persegi panjang itu kan panjang kali lebar. Maka panjangnya adalah setengah keliling lingkaran, sedangkan lebarnya adalah R. Kita bisa tulis, berarti setengah kali 2 PR, ini setengahnya dengan 2 bisa dicoret, maka bisa hasilnya tinggal Pi kali R, atau bisa ditulis PR kuadrat. Nah, inilah rumus untuk luas lingkaran, yaitu PR kuadrat, di mana L adalah luas lingkaran, R itu jari-jari, bisa juga setengah diameter, sedangkan nilai Pi-nya bisa pakai 3,14 atau 22/7. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal ya. Misalkan, hitunglah keliling lingkaran jika diketahui jari-jarinya 15 cm dan yang kedua diameternya 28 cm. Kita akan cari satu persatu ya. Untuk yang A, jari-jari 15 cm. Berarti untuk mencari keliling kita bisa pakai rumus 2πr. Ya, kita tinggal masukkan. Nah, Pi-nya di sini biasanya mau pakai 3,14 atau 22/7 tergantung dari jari-jarinya. Kalau jari-jarinya bukan kelipatan dari 7, itu biasanya lebih mudah kalau pakai 3,14. Sehingga dari sini kalau dikalikan semua, hasilnya adalah 94,2. Untuk soal yang B, jika diketahui diameternya 28 cm
Nah, di sini diameter, berarti kita bisa pakai rumus keliling lingkarannya adalah Pi kali D. Kalau diameternya adalah kelipatan dari 7, maka Pi-nya lebih mudah kita pakai 22/7. Sehingga 7-nya ini bisa dicoret dengan 28, dapat 4, sehingga 4 kali 22 hasilnya 88 cm. Contoh yang kedua. Hitunglah luas lingkaran jika diameternya 20 cm. Kita tahu rumus luas lingkaran tadi kan PR kuadrat ya. Kalau di sini diketahui diameternya 20, berarti jari-jarinya adalah setengah diameter, yaitu 10 cm. Maka rumus luas lingkaran PR kuadrat kita tinggal masukkan. Pi-nya kita pakai 3,14 dan 100. Berarti hasilnya adalah 3,14 cm persegi. Contoh yang ketiga. Sebuah roda dengan diameter 65 cm digelindingkan di lantai. Jika roda itu berputar sebanyak 8 kali, tentukan panjang lintasan yang ditempuh roda tersebut. Nah, penyelesaiannya bagaimana? Kalau kita bicara tentang roda berputar atau menggelinding, itu berarti berkaitan dengan keliling lingkaran, ya. Nah, di situ rodanya diameternya 65 dan berputar sebanyak 8 kali. Panjang lintasannya berapa? Nah, panjang lintasan itu sama dengan banyaknya roda itu berputar atau menggelinding, tinggal dikalikan dengan keliling lingkaran. Di sini saya tulis KO itu artinya keliling lingkaran ya. Kita tinggal masukkan rumusnya Pi kali D untuk keliling lingkaran, sehingga diperoleh panjang lintasannya adalah 1632,8 cm atau bisa juga 16,328 meter. Begitu. Nah, ini adalah contoh soal berkaitan dengan roda berputar atau menggelinding. Sekarang contoh yang keempat. Bagaimana kalau mencari luasan atau keliling dari sebuah bidang datar yang berkaitan dengan lingkaran. Misalkan di sini ada sebuah bidang yang bentuknya adalah 1/4 lingkaran. Tentukan luas dan keliling daerah yang diarsir. Yang diarsir ini berarti yang berwarna biru muda ini. Nah, kita akan mencari luasnya dulu. Untuk mencari luas, maka kita mencari daerah yang di dalamnya ini. Ya, luasan daerah yang di dalam ini. Di situ luasnya bentuknya adalah 1/4 lingkaran. Maka untuk mencari daerah atau luasnya, maka kita tinggal mencari luas daerah itu adalah 1/4 dari luas lingkaran. Nah, di sini diketahui 14 cm. Berarti ini adalah jari-jarinya. Karena ini kalau diteruskan, titik di sini ini kan pusat lingkaran. Maka dari sini ke sini dia berupa jari-jari. Nah, kita tinggal masukkan rumus luas lingkaran adalah PR kuadrat. Maka ini bisa kita coret untuk menghitungnya ya. Ini 7 boleh kita coret dengan 14, berarti di sini dapat 2. Sedangkan 4-nya bisa dicoret dengan 22, berarti di sini dapat 2, di sini dapat 11. Ini 2 juga bisa dicoret dengan sini. Maka hasilnya adalah kita tinggal mengalikan antara 11 dengan 14. Maka hasilnya adalah 154 cm persegi. Oke, sekarang kita ke contoh soal berikutnya. Masih contoh soal yang sama ya. Tapi kalau tadi luas, sekarang kita ke keliling. Bagaimana keliling daerah yang diarsir ini? Nah, di sini kalau kita mencari keliling kalau keliling yang diarsir itu adalah menentukan panjang semua garis tepi daerah yang diarsir. Nah, di sini daerah yang diarsir itu dikelilingi oleh garis ini. Garis lengkung ini, terus kemudian garis lurus yang di sini, dan lagi garis lurus yang di sini. Nah, ini adalah yang mau kita cari. Kalau kita mencari keliling adalah mencari panjang semua garis tepinya ini. Berarti, kalau misalkan di sini setiap titik sudutnya saya beri huruf ABC, maka
keliling daerah yang diarsir itu adalah garis AB ditambah BC ditambah dengan CA, di mana garis BC-nya ini berupa garis lengkung ya. Jadi ini supaya mudah, yang AB-nya yang lengkung begitu ya, supaya tidak keliru. Nah, maka kita akan mencari panjangnya AB di sini dari mana? AB ini bisa dihitung dari mana? AB ini kan dia adalah garis lengkung 1/4 keliling lingkaran, ya kan? 1/4-nya keliling lingkaran. Maka kalau begitu kita bisa menghitung AB itu adalah 1/4 keliling lingkaran, sedangkan BC-nya 14, CA-nya juga 14. Nah, sudah, kita tinggal memasukkan nilai-nilainya. Di sini R-nya 14. Kemudian kalau kita hitung, maka di sini bisa dicoret ya. 7 bisa dicoret dengan 14, dapat 2. Ini 2, 2, 2. Ini juga bisa dicoret juga ya. 2 kali 2 kan 4. 4 bisa dicoret dengan bawah. Sehingga hasilnya tinggal 22 dikalikan dengan 28. Maka diperoleh nilai yaitu 22 tambah 28 maksudnya ya. Maka hasilnya adalah 50 cm. Jadi keliling daerah yang diarsir ini adalah 50 cm. Saya masih punya satu contoh soal terakhir. Tentukan luas dan keliling daerah yang diarsir. Nah, ini yang diarsir yang berwarna merah muda ini. Maka luas daerah yang diarsir di sini adalah gabungan dari beberapa bangun. Bangun yang pertama itu adalah bangun persegi panjang. Ini adalah yang pertama. Sedangkan yang kedua ini adalah daerah setengah lingkaran ini. Dan yang ketiga adalah daerah 1/4 lingkaran ini. Nah, maka untuk mencari luas daerah yang diarsir itu adalah luasnya persegi panjang ditambah dengan luasnya setengah lingkaran. Sedangkan yang 1/4 lingkaran ini tidak diarsir, berarti tidak ikut dihitung. Berarti dari persegi ini tadi dikurangi yang 1/4 lingkaran itu. Maka luas daerah yang diarsir adalah luas persegi ditambah luas yang kedua ini adalah luas setengah lingkaran dikurangi dengan luas yang ketiga yaitu luas 1/4 lingkaran. Nah, kita tinggal memasukkan rumusnya saja. Nah, untuk daerah yang setengah lingkaran ini, di sini diketahui panjangnya 14. Berarti dia sebagai diameternya. Diameternya adalah 14 ini. Tetapi untuk daerah yang 1/4 lingkaran, karena di sini panjangnya sama, berarti di sini panjangnya 7, di sini juga 7. Nah, ini adalah jari-jarinya. Kenapa? Karena ini adalah pusat lingkaran sampai ke sini. Ini berarti jari-jari. Maka jangan keliru ya untuk menentukan. Nah, kita tinggal memasukkan, maka panjangnya itu adalah 20, lebarnya adalah 14 cm. Maka untuk setengah lingkaran itu berarti kita PR kuadrat, maka diameternya 14, berarti R-nya adalah 7. Begitu juga yang 1/4 luas lingkaran, yang ini. Maka R-nya juga 7 juga. Maka kita tinggal hitung, bisa supaya lebih gampang, bisa dicoret ya. Yang bisa dicoret, misalkan ini 7, kita coret dengan yang sini, 2 dengan 22, berarti tinggal 11. Yang ini juga 7-nya dengan yang di sini, berarti 4 dengan ini tinggal 11. Maka 11 kali 7, ini dapat 2. Begitu. Maka hasil akhirnya adalah 280, yang ini hasilnya 77, yang ini hasilnya adalah 38,5. Maka hasil akhirnya adalah 246,5 untuk luas daerah yang diarsir. Bagaimana dengan kelilingnya? Untuk kelilingnya caranya sama seperti yang contoh sebelumnya tadi. Kita kalau mencari keliling itu berarti mencari panjang semua garis tepi daerah yang diarsir. Ingat, keliling yang diarsir itu adalah garis tepinya yang diarsir, ya. Maka di sini yang diarsir yang warna pink itu berarti dikelilingi oleh garis ini, garis lurus ini.
Kemudian garis lengkung yang ini setengah lingkaran. Terus berikutnya garis lurus ini sampai di sini saja, ya. Kenapa tidak terus sampai di sini? Karena ini nggak diarsir, jadi dia bukan garis tepinya. Maka ditambah lagi yang lengkung yang seperempat lingkaran dan terakhir yang sebelah sini. Nah, ini adalah kelilingnya. Berarti kita mencari panjang garis yang warna biru ini semua. Nah, kalau ini setiap titik sudutnya saya beri huruf A, B, C, D, dan E begitu, maka keliling yang diarsir itu adalah garis AB ditambah dengan garis lengkung BC, jadi BC-nya yang lengkung ya, yang sebelah sini, terus garis lurus CD, dan ditambah lagi DE. Jadi ingat, ini tidak dikurangi. Loh, kok nggak dikurangi? Ya, karena kita mencari panjang semua garis, berarti semuanya harus ditambahkan. Walaupun yang di sini nggak diarsir, nah biasanya kalian akan cenderung karena ini nggak diarsir maka dikurangi. Tidak. Jadi tetap ditambahkan karena kita mencari panjang semua garis tepinya. Berarti semua garisnya ya ditambah karena kita nyari panjangnya. Dan yang terakhir garis lurus EA ini. Gitu. Nah, maka untuk AB ini panjangnya adalah 20, sedangkan garis lengkung BC ini kan setengah keliling lingkaran. Sedangkan garis lengkung DE ini bisa dihitung dari bagian seperempat keliling lingkaran. Gitu. Kalau CD-nya berapa? Nah, kalau di sini tadi ini panjangnya sama, berarti di sini 7, berarti di sini juga 7. Kalau begitu 20 dikurangi 7 itu adalah 13. Berarti yang sebelah sini adalah 13. Maka kita tinggal memasukkan saja AB-nya adalah 20, BC-nya dihitung dari setengah keliling lingkaran, DE-nya 13, CD-nya 13, terus DE-nya dari seperempat keliling lingkaran, dan yang sebelah sini 7 juga. Oke, kita tinggal hitung, masukkan. Ya, untuk yang setengah lingkaran ini saya pakai rumus PD, P kali D, keliling lingkaran, karena di sini 14 adalah diameter. Tapi kalau kamu mau cari jari-jari, pakai jari-jarinya, rumus 2PR juga boleh. Tetapi kalau ini saya pakai rumus 2PR, ya. Sehingga kalau 20 tambah 13 tambah 7 itu hasilnya 40. Nah, ini bisa juga dicoret sehingga ketemu ini 7 dengan ini dapat 2. 2-nya bisa lagi dicoret dengan yang sini. Udah habis, tinggal 22. Ini juga 7, 7 dicoret. Ini coret dengan 2 dapat 2. 2-nya coret lagi dengan 22 dapat 11. Gitu. Sehingga diperoleh hasil akhirnya adalah 40 tambah 22 tambah 11. Ketemulah kelilingnya adalah 77 cm. Nah, demikian untuk pembahasan kita kali ini tentang keliling dan luas lingkaran. Semoga bisa dipahami dan bisa bermanfaat untuk kalian mempelajari tentang materi lingkaran. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dan kita ketemu pada video-video berikutnya. Sampai jumpa.